Halo semuanya, aku Alisa Armelia. Di sini aku akan membawakan penjelasan atau membedah laporan tugasku di salah satu mata kuliah pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak. Nah, khususnya di sini aku akan membedah tentang chapter 2, yaitu software testing basic, dan juga akan melakukan perbandingan eh, dengan buku lain. Perlu dipahami dulu, kita masuk ke materinya, bahwa kualitas perangkat lunak itu kan bersifat tidak berwujud nih. Nah, pengujiannya dilakukan melalui analisis dokumentasi dan proses pengembangan. Perangkat lunak yang bermasalah sejak awal dapat menyebabkan kerugian biaya, reputasi pun juga berpengaruh, terus kegagalan sistem. Dan pengujian ini mencakup perencanaan, analisis risiko, serta metode statis. Dan di mana metode statis ini lebih ke mengulas dokumen, dan metode dinamis yaitu menjalankan program. Nah, perlu diingat, sistem kompleks tidak akan pernah benar-benar bebas dari kesalahan sepenuhnya. Terus kita akan bahas dalam pengujian, kita perlu menggunakan tes basis atau dokumen sebagai referensi atau standar untuk menentukan bagaimana sih caranya eh, pengujian itu bisa berhasil. Nah, sangat penting untuk membedakan antara defect, bug, fault, dan failure. Di mana defect ini adalah ketidaksesuaian spesifikasi, bug ini adalah kekeliruan kode, fault itu penyebab kesalahan di kode, terus failure itu adalah sistem crash atau error. Nah, terkadang defect masking di terjadi di mana satu bug ini menutupi bug lainnya. Masalah ini umum karena bermula dari human error biasanya, akibat mungkin penekanan waktu, kurangnya pengalaman dari seorang programmernya itu juga berhubungan. Nah, terus selain itu, kita perlu pahami bahwa testing itu bertujuan bertujuan menemukan kegagalan, sedangkan debugging adalah tugas developer untuk memperbaiki penyebab dari kegagalan itu. Untuk mendukung proses dari pengujian, maka akan ada beberapa hal yang akan dilakukan. Pertama, membuat test case, yaitu skenario uji, terus melakukan test run atau eksekusi, test suites, yaitu kumpulan dari kasus-kasus uji, hingga test plan yang berisi strategi menyeluruh tentang pengujian. Terus kita beralih ke Seven Software Testing Principle. Nah, di mana kita perlu ketahui dulu tentang apa aja sih Seven Software Testing Principle itu? Pertama, testing show the preference of defect, not their absence. Pengujian dapat menunjukkan adanya bug, tetapi tidak pernah bisa membuktikan sistem itu 100% bisa error. Yang kedua tuh ada exhaustive testing is impossible. Menguji seluruh kombinasi input kan sangat mustahil nih kita masukkan satu-satu. Nah, jadi diprioritaskan itu berdasarkan risikonya. Terus ketiga ada early testing, set time and money, yang mana pengujian yang dimulai dari awal jauh lebih murah daripada memperbaikinya di akhir proyek. Terus ada defect cluster together, di mana kecacatan biasanya tidak tersebar rata, melainkan menumpuk pada model-model kecil. Nah, yang kelima ada beware the pesticide paradox, di mana jika tes yang sama diulang terus-menerus selama kelamaan, itu tidak akan menemukan bug lagi, bug baru lebih tepatnya. Sehingga kita harus memperbaharui tesnya secara berkala. Oke. Terus ada testing is context dependent, di mana penguji harus disesuaikan dengan tujuannya. Di mana pengujian ini harus dilihat dari sisi domain aplikasinya juga, terus lingkungan sistemnya. Terakhir ada absence of error is fallacy. Sistem tetap dianggap gagal jika sulit digunakan atau tidak memenuhi kebutuhan bisnis, meskipun semua bug sudah diperbaiki. Terus pada bagian materi kualitas perangkat lunak dan proses pengujian. Nah, ini tuh didasarkan sama standar ISO 25010, di mana kualitas perangkat lunak dibagi menjadi kualitas produk secara teknis dan kualitas dalam penggunaannya secara nyata. Nah, di bagian ini juga ada yang namanya quality assurance, yang mana fokusnya itu memastikan prosedur dan proses itu diikuti dengan standar seperti ISO 9003, sementara testing adalah bagian untuk membuktikan sebenarnya tingkat kualitas pada produk, apakah itu telah tercapai atau enggak. Nah, proses pengujian tersendiri itu kalau di bagian ini tuh harus terstruktur, dimulai dari perencanaan atau test planning, pemantauan dan kontrol, analisis untuk menentukan apa yang harus diuji, hingga desain yang
mengubah kondisi uji menjadi kasus uji yang lebih spesifik atau konkret. Nah, setelah itu masuk ke tahap implementasi persiapan testware, di mana eksekusi dengan menjalankan objek uji sering dimulai dengan melakukan smoke test dan diakhiri dengan laporan ringkas ya dari seluruh pengujian yang telah dilakukan. Ketelusuran dua arah juga ada dibahas di materi ini atau traceability sangat penting di sini untuk menghubungkan dasar pengujian dengan hasil akhir yang transparan. Terus jika dilihat dari segi psikologi pengujian dan opini saya secara ilmiah sebenarnya tentang tugas yang sudah saya lakukan ini, dari sisi psikologis itu kita bisa memainkan peran besar di mana pada pengujian sering dianggap uh, aktivitasnya itu dibilang destruktif karena kita melakukan mencari kesalahan sementara pengembangan dianggap sebagai konstruktif di sini maksudnya. Terus pengembang atau si developer sering mengalami confirmation bias kan secara psikologis dia karena dan itu yang membuat mereka tuh sulit banget untuk percaya bahwa kodenya itu ada kesalahan sehingga perlu penguji untuk yang mempunyai soft skill dalam komunikasi untuk menyampaikan nih temuan bug atau error gitu secara objektif. Nah, pada seluruh materi review yang sudah saya jabarkan tadi, opini saya sebenarnya buku Software Testing Foundation ya, itu memberikan landasan tentang testing itu secara profesional, terstruktur, yang dimana ini kan mereka di buku ini tuh memakai standar internasional untuk mendukung berbagai argumen atau apapun yang membahas tentang testing sebenarnya. Namun terdapat keterbatasan ya dalam eh, buku ini karena bab ini mengesampingkan faktor luar seperti perangkat keras itu kan orang keras dan belum mendalami lebih dalam tuh sebenarnya strategi pengujiannya itu pada metodologi Agile atau pendekatan TDD dan BDD secara lebih dalam dan itu saya kurang paham sih. Ada sih dibahas di buku itu tapi karena tidak detail, jadi saya kurang paham sebenarnya tentang buku ini masih. Nah, efektivitas pengujian akan selalu dibatasi oleh faktor psikologis dan kompleksitas sistem yang tidak terbatas. Terus perbandingan buku lain, ini gimana? Jadi saya membandingkan buku dari Software Testing Foundation yang membahas chapter 2 di sini dengan salah satu buku yaitu Learn in Software Testing karya dari Steiner dan DDK, di mana jika buku pertama si Software Testing Foundation ini condong ke pendekatannya yang kaku dan harus sesuai standar ISTQB. Nah, buku kedua yang saya gunakan di sini yaitu Lesson Learned in Software Testing itu lebih ke apa ya, di mana menekankan pengujian itu berbasis konteks atau konteks driven testing yang kreatif, di mana di buku ini penguji itu sebenarnya berperan sebagai penyelidik atau kayak orang yang berpikir secara kritis gimana gitu. Sedangkan buku pertama tuh penguji kan sebagai pelaksana objektif dan yang harus sesuai standar banget. Nah, dokumentasi pada buku kedua ini yaitu si lesson learn ini eh, bisa dibilang minimalis dan dia praktis gitu karena dia tidak menuntut sebenarnya dokumentasi itu formal atau berat atau kayak terlalu spesifik. Nah, sedangkan di buku pertama tadi kan dia kayak untuk keperluan audit ya. Jadi kesimpulannya pendekatan yang formal yaitu seperti eh, buku Software Testing Foundation itu cocok untuk ya industrinya ketat juga kayak perbankan misalkan. Sementara kalau misalnya eksploratif ya kayak buku kedua tadi yang buku saya pakai yaitu Lesson Learned itu eh, dia tuh lebih efektif kalau misalnya dipakai di lingkungan agile karena lebih cepat. Nah, pengujian adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan standar teknis dan komunikasi tim yang baik untuk menghasilkan software yang berkualitas. Itu kesimpulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.